berkemajuan dalam prinsip ini adalah keterbukaan Mansad. Kita harus masuk kepada pola-pola profesional. Pola-pola profesional secara keorganisasian kita gunakan perangkat yakni Pentaholic Collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan membahagiakan. Gak kerasa, tinggal menghitung hari lagi kita akan melaksanakan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Palembang tanggal 12 Agustus 2024. Dan tentunya dalam meramaikan perhelatan Kongres ini, saya tidak sendirian karena saya sudah mengundang kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Muhammad Tasir. Assalamualaikum Kak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Resti gimana? Alhamdulillah sehat banget, luar biasa ya. Habis liburan berapa minggu kita guys. Tentunya terima kasih Kak sudah mau ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara, program spesial Kongres ke-21. Oh ya pemirsa TVNU, karena ini spesial juga ya, suasananya ini pasca debat ya kan, pasca debat pertama di Padang. Nah, hari ini kita kedatangan sama Kak Muham. Boleh dong Kak Muham bisa ceritakan bagaimana sih situasinya saat debat kandidat pertama gitu ya, kesan-kesannya seperti apa sih? Ya, jadi kemarin kan alhamdulillah udah selesai debat pertama di Universitas Negeri Padang ya, di UNP. Dan kesan yang paling kita ingat itu waktu yang sangat mepet sebenarnya itu. Wow. Dan waktu yang sangat mepet dan juga 1 menit diminta untuk merangkai visi misi yang segitu banyaknya dalam satu keyword yang bisa kita sampaikan. Oke. Cuma pembagian waktunya aja yang kita rasa kurang seperti itu. Akhirnya kan efektivitas pada debat yang bisa kita lakukan itu belum bisa maksimal. Oke, itu 1 menit untuk menyampaikan visi misi? Iya, semuanya. Oke, ada nggak sih sesi debat antar calon gitu Kak? Belum ada kemarin. Oh, belum ada? Belum ada, karena mungkin waktu yang sangat mepet juga ya. Kita kan mengikuti apa yang disarankan oleh BPK kan. Regulasi atau apapun kita ngikuti, tapi poin penting ya kita apresiasi. Oke, artinya hanya menyampaikan visi misi di waktu itu di Palembang ya? Visi misi sama pertanyaan panelis. Oh, pernyataan panelis. Itu pun juga 1 menit. Jadi 3 panelis kita diminta untuk menjawab 1 menit. Sebanyak 30 kandidat semuanya? Iya, per satu. Oke, menarik juga lah ya. Tapi nanti coba kita saksikan apakah ada hal yang menarik di debat kandidat kedua, ketiga, apakah formatnya diperbarui atau seperti apa. Ini teman-teman juga pasti menunggu kan bagaimana keseruannya debat kandidat. Kita balik lagi akan mengulas pemirsa TVNU, sahabat pergerakan seluruh Indonesia, bagaimana sih dari profilnya kandidat Ketua Umum PBPMI kita nih, sahabat Muhammad Tasir, yang beliau ini hari ini sedang berproses sebagai Ketua PKC ya, Ketua PKC Jawa Tengah. Ketua PKC Jawa Tengah. Oke. Dan secara riwayat kaderisasi, beliau juga sudah selesai. Sudah, mulai dari Mapaba sampai PKN. PKN ya kayak, oke. Pernah menjabat sebagai Ketua PC PMI Semarang 2 periode. Pertama jadi kaderisasi. Kaderisasi. Ketua bidang kaderisasi, kemudian Ketua PC PMI Kota Semarang, pun di komisariat pernah menjabat sebagai Ketua 1 Komisariat Wali Songo. Betul, dan tentu beliau lulusan dari UIN Wali Songo ya, satunya ya. Dan juga melanjutkan S2-nya di sana. Betul. Dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Rayon ya kayak? Pernah. Ketua Rayon. Rayon apa? Ada Ketua Rayon Dakwah. Ketua Rayon Dakwah ya. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya secara proses struktural kaderisasi hampir purna lah ya, hampir selesai lah ya. Ini terakhir nih ya, kontestasi terakhir. Oke. Tapi kan kamu hari ini masih menjabat ya Ketua PKC ya? Iya betul. Oke, apakah nggak ada peraturan teknis Kak yang mengatur bahwa harus cuti gitu ketika Ketua PKC ya? Nggak ada. Kalau pun ada kan sudah kita jalankan kemarin. Oh gitu. Alhamdulillah ini nggak ada. Artinya menjadi satu kesempatan yang bisa kita jalankan. Luar biasa sekali ya pemirsa TVNU. Dan paling menarik lagi, seperti biasa, calon-calon ketua umum ini selalu punya riwayat-riwayat yang menarik tentunya. Begitupun Kak Muham ya. Kak Muham berkembang, kemudian mengenal banyak arti kehidupan di Pondok Pesantren Panggung Salafiyah Tulung Agung. Iya, Tulung Agung. Di sana. Kemudian beliau juga berkhidmat ya dalam proses menjaga
karya dari orang tua ayahanda tercinta ya di Pondok Pesantren Apip Salafiyah di Kediri. Desa Butuh, Kecamatan Keras. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi beliau tuh kalau saya panggil beliau tuh harusnya Gus Muham. Enggak. Jadi itu kan ayah ya nih. Abah itu kan. Kalau kita punya role game sendiri gitu. ya biasa ya. Memang Gus itu nggak mau dipanggil Gus gitu loh kira-kira ya. Oke, hal paling menarik Kak saat Kakak berproses di Pondok Pesantren Tulung Agung sebelum mengenal bagaimana keseruannya dunia sebenarnya di PMI, seperti apa sih Kak yang menarik di sana? Jadi sebelum aku menyampaikan terkait dengan ruang-ruang di pesantren ataupun spirit berprosesnya, pernah 1 tahun aku di Pare Kak. Oke. Iya. Pasca lulus SMA? SMP, di SMP. BEC Pare gitu. Setahun kita di sana karena memang harapan daripada orang tua itu kan cita-cita kita dari kecil itu diplomat Kak. Diplomat sehingga 1 tahun kita di BEC Pare. Di BEC Pare itu dijadikan bekal buat kita dari orang tua kan. Cuti setahun dulu, nanti belajar di Pare. Nah, proses itu kita maksimalkan betul buat belajar bahasa Inggris pada waktu itu. Akhirnya habis itu baru lanjut ke MAN 2 Tulung Agung. Iya. Betul di situ. Lah, akhirnya kan pas satu tataran pondok ya sembari berorganisasi juga karena semangat organisasi kita diawali dari SD, dari MI Kak kalau kita itu. Masuk apa di sana di MI? Di MI sendiri dulu itu kan ada tanggung jawab untuk menumbuhkan satu value nilai akreditasi di madrasah, kita harus berprestasi gitu. Apapun lomba kita ikutkan, mulai dari hal terkecil itu baca puisi, tenis meja, paskibra, danton terbaik pada waktu itu atau apapun yang bisa kita lakukan yang penting dapat prestasi piala. Karena itu mengangkat suka berkompetisi lah ya. Iya karena itu didikan dari bapak. Dari bapak memang background beliau juga aktivis. Jadi mungkin nurun ke anaknya mungkin ya. Buat tidak jauh jatuh dari pohonnya kira-kira gitu lah ya. Mata itu yang cocok mungkin ya. Oke. Iya. Lalu selama di pondok pesantren apa hal yang paling menarik biasanya Kak? Kalau di tataran pondok pesantren tidak terlepas daripada dunia pesantren pada umumnya ya. Paling dalam satu asrama begitu kan pas waktu kita berjalan ataupun rame-rame ngaji habis maghrib ataupun nanti diselangi mau subuh gitu kan ya. Selayaknya pada santri-santri umumnya ya pernah juga semisal ditegur keamanan sering juga gitu kan. Tapi prinsip paling mendasarnya adalah bagaimana kita benar-benar takdim dalam prinsip talim mutalimnya gitu. Jadi senakal-nakalnya kalian tetap akan bisa kembali kepada the rule of game, the rule of life gitu ya kira-kira ya. Oke, artinya Kakak mengenal sebuah prinsip komitmen dalam hidup itu di Pondok Pesantren Tulung Agung ya. Di Pondok Pesantren Salafiyah Tulung Agung. Ponpes Panggung Salafiyah Tulung Agung. Luar biasa sekali. Jadi kira-kira Kakak mengenal prinsip kehidupan itu di Pondok Pesantren Panggung Salafiyah Tulung Agung ya. Sampai Kakak hadir seperti ini ya hari ini ya. Prinsip kemandirian. Luar biasa. Oke, Kak Muham, karena ini tentunya menarik sekali untuk mengulas bagaimana sih perspektifnya para kandidat ketua umum PBPMII mengenal dan juga mentransformasikan visi besarnya untuk kemajuan organisasi besar kita, dan tentu disaksikan juga oleh pemirsa TVNU dan masyarakat pergerakan. Di awal saya mau tanya nih Kak, tipis-tipis aja tanggapan Kak Muham mengenai hasil keputusan Muktamar NU ke-34 terbaru ya 2021 di Lampung. Ya, di sana tuh menetapkan bahwa PMII menjadi badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih tanggapannya Kak Muham? Ya, kita mendengar itu sejak kita masuk di PMII ya. Karena bagaimanapun ketika perekrutan sebagian besar teman-teman ataupun kader-kader kita ini kan yang dibawa pertama kali nama NU pastinya ya. Dalam perekrutan ini sebagian besar, tidak generasi secara umum. Cuma ketika kita melihat realita terang lapangan, setiap kali keputusan Kongres PBPMII, di setiap kali momen itu kita selalu menunggu bagaimana kepastian.
Cuma kalau di Jawa Tengah itu sebagian besar sudah jadi Banom, Kak. Oke, PMI sendiri? PMI sendiri di Jawa Tengah sudah menjadi sebagian Banom. Jadi kalau untuk PKC-nya itu masih interdependency. Jadi kalau untuk sebagian besar cabangnya itu rata-rata Banom. Karena ketika di tataran PMI kita tidak juga mendengar aspirasi dari semua cabang yang ada di Indonesia. Keputusan itu kan keputusan paling tertinggi. Oke, belum merata ya berarti? Belum merata, gitu. Makanya ketika kita melihat hal semacam itu, ada yang menyampaikan tetap interdependensi aja udah langkah paling tepat. Ada sebagian mengatakan kita harus Banom karena bagaimanapun ini sebagai tempat kita lahir atau tempat PMI pertama berproses dan berdiri lah, kira-kira seperti itu. Kalau menghemat dari kita sendiri itu, kalau melihat situasi semacam itu, selayaknya ayo kita musyawarahkan dan rembuk. Karena kalau dari prinsip kita pribadi, PMI ini Banom ataupun non Banom ini menjadi satu ikatan kultural yang pasti mengikat, nggak akan mungkin keluar daripada koridor Nahdlatul Ulama. Kita bisa garansi di poin itu. Wah, luar biasa sekali nih. Gitu. Akan digaransi oleh Kak Muhammad Tasir. Oke, Kak Muhammad, ini kan artinya banyak fenomena bukan hanya di Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah betul ya? Iya, betul. Di Jawa Tengah saja ketika ada ketidakmerataan, baik itu dari cabangnya setiap wilayah ya, betul. Ataupun provinsi, berarti wilayah betul ya? Apakah bergabung ke NU atau tidak? Sebagai Banom ataupun masih interdependensi. Menurut Kakak, ini kan artinya ada akses yang tidak merata, ya kan? Kemudian juga ada serap informasi yang juga tidak merata. Contohnya di Jawa Tengah, apalagi di seluruh Indonesia. Nah, Kakak melihat ini sebagai calon ketua umum PBPMI, idealnya PMI itu sebagai statusnya di mana di NU tuh, Kak? Oke, kalau hemat kita, idealnya statusnya PMI itu dengan keadaan hari ini interdependensi. Karena kemarin kita sudah melakukan diskusi dan juga komunikasi. Yang penting menjaga komunikasi dengan masih kita, guru-guru kita, alim ulama kita di NU. Nah, ini menjadi satu rule of the game ataupun satu jalan yang harus PMI kita kolaborasikan dalam prinsip bahwasanya ketika kita masuk di tataran Banom bagaimana, non Banom bagaimana. Kalau hemat kita berdasarkan hasil diskus di Jawa Tengah dan juga dengan beberapa tokoh-tokoh NU juga, itu posisi PMI harus menjadi satu instrumen tapi harus ada komunikasi di belakangnya. Contoh semacam ini, ketika PMI langkah geraknya itu semisal di luar daripada batas koridor atau apapun, itu kan juga nggak enak juga sama NU. Begitu. Cuma di sisi lain juga kita juga menampung aspirasi dari teman-teman cabang ketika PMI harus kembali ke Banom. Pada prinsipnya kembali ke Banom ataupun tidak, kita tentukan di tataran Kongres. Dan menjadi aspirasi terbanyak kita ikuti, pola demokrasi tetap berjalan. Cuma kan kita membebaskan teman-teman bagaimana keadaan di lingkup masing-masing, kita juga belum tahu juga. Kupikir ketika Jawa Tengah setiap cabangnya memang dianggap sebagai Banom, PKC-nya pun dianggap Banom oleh PW-nya di Jawa Tengah. Iya, kemarin sudah komunikasi juga sama PW yang terpilih juga. Lalu responnya? Kita sampaikan, kita masih keluarga kan? Masih Gus gitu kan Gus Rozin kan? Kok pengen dianggap keluarga tapi tidak mendeklarasikan sebagian keluarga? Karena deklarasi tataran keluarga itu di PBPMI-nya. Oh gitu ya? Forum tertingginya di Kongres kan? Gitu. Kalau kita kan sifatnya aspirasi. Misal Jawa Tengah kok mayoritas mengatakan di Banom, kita kan bawa aspirasi itu. Oh gitu. Baik. Ya, luar biasa ini suaranya Jawa Tengah. Boleh dong ramein dulu ya channel kita nih, Kak Muham. Dan Kak Muham, ini kan kalau ngomongin PMI ya, tentunya tadi di Jawa Tengah sangat menyambut hangat narasi PMI sebagai Banomnya NU. Nah, sebetulnya saya penasaran, apa sih narasi besar yang Kak Muham bawa ketika Kak Muham maju sebagai hari ini calon ketua umum PBPMI? Ya, ada dua plot twist yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah PMI berdaya, yang kedua adalah PMI berkemajuan. Nilai turunan yang bisa saya sampaikan adalah ini sebenarnya sambung. Jadi PMI berdaya, PMI berkemajuan.
berdaya itu dalam koridor internal keorganisasian kita. Kita harus siap dan matang dulu sebagai organisasi. Artinya sebagai organisasi, laboratorium segala kemungkinan bisa kita lakukan, apalagi di dunia mahasiswa. Nah, sementara ketika berkemajuan, ini satu instrumen open minded, keterbukaan. Artinya kita bisa mengikuti keadaan perkembangan zaman dengan prinsip-prinsip profesionalitas yang bisa kita lakukan secara kolektif kolegial gitu. Dan spirit hari ini itu kan spirit kolaborasi. Ini harus kita maksimalkan baik tingkatan PB, PKC, PC, komisariat sampai rayon. Ada berapa cabang sih di PKC Jawa Tengah? Di PKC Jawa Tengah ada 22 cabang. Oke, bagaimana Kakak memaksimalkan potensi 23 cabang di Jawa Tengah? 22 cabang, mohon maaf ya. 22 cabang di Jawa Tengah. Jadi di tataran Jawa Tengah itu kita bagi menjadi 5 region. Region itu satu lingkup wilayah kecil-kecil gitu. Kayak Karsidenan tapi versi PMII. Ada satu itu region Pantura Timur. Yang Pantura Timur itu dari Semarang ke timur sampai Rembang. Itu ada 7 cabang. Secara aspek kewilayahan, karakter, dan juga ruang lingkup geografis. Yang kedua adalah 4S. 4S itu diambil dari nama depannya gitu sebenarnya itu. Misal Semarang, Salatiga, Sukoharjo, Solo gitu. 4S ya, oke. Jadi itu biasa penyebutan teman-teman. Terus yang ketiga itu ada namanya Dayang Sumbing. Dayang Sumbing itu jadi cabang-cabang yang berada di sekitaran lereng itu, Sumbing, Gunung Sumbing. Per zona lagi, jadinya dibagi per zona ya 22 cabang itu. Betul. Di situ ada cabang Wonosobo, cabang Temanggung, cabang Magelang, cabang Purworejo. Gitu. Terus ada yang namanya Pantura Barat. Pantura Barat itu wilayah dari Pekalongan sampai ke Brebes. Ada cabang Pekalongan, cabang Pemalang yang baru kemarin kita definitifkan. Terus cabang Tegal, cabang Brebes. Nah, yang terakhir itu adalah bahasanya itu PKC Selatan. PKC Selatan itu diambil dari namanya saja. Jadi nama di depan Purwokerto, Kebumen, Cilacap. Gitu. Oh gitu. Ya lebih. Berarti artinya dibagi 4 zona ya? Jadi 5. Oh 5 zona. Oke. Kemudian bagaimana? Selain dibagi fokus 5 zona, hal apa yang Kakak lakukan untuk bisa berdayakan kader-kader di sana? Yang pertama kita bagi menjadi 3 poros ya. Dalam arti 3 porsi, 3 konsentrasi. Yang pertama di bidang kaderisasi, yang kedua di bidang eksternal, yang ketiga di bidang keagamaan. Jadi karakter setiap cabang dengan input mahasiswa yang berbeda-beda, sehingga mau tidak mau pola komunikasi kita juga berbeda-beda menyesuaikan dengan cabangnya dan ruang keadaan di masing-masing cabang. Contoh semisal di tataran teman-teman Purworejo yang basically-nya pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ketika ber-PMI bagaimana? Tapi standar utama yang kita sampaikan adalah kita berharap dan menghimbau kepada seluruh cabang untuk mengadakan kaderisasi tingkat ketiga, yakni PKL. PKL yang selama ini tidak merata harus kita maksimalkan merata dengan pendekatan-pendekatan dan juga komunikasi yang baik. Artinya jalur koordinasi PMI ini karena Korcap sifatnya secara keorganisasian itu kan penyambung lidahnya PB, jubirnya PB lah bahasa katanya. Benar. Artinya wewenang kita itu wewenang rekomendasi, bukan memutuskan. Maka dari itu kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau emosional kepada teman-teman tataran cabang. Ini sudah hampir merata untuk teman-teman tataran PKL dan kerjasama yang baik dari setiap cabang yang ada di Jawa Tengah untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, menarik sih sebetulnya ya. Selanjutnya Kakak kan punya misi juga selain berdaya ya. Ini mungkin bisa diadopsi ya untuk sahabat-sahabat di berbagai daerah seluruh Indonesia. Bagaimana konsep-konsep ini bisa diterjemahkan, bisa dielaborasikan pada kebutuhan-kebutuhan daerah yang lainnya gitu ya. Selanjutnya kita ngomongin visi kedua Kakak. Kan tadi kan Kakak dijadikan 2 fokus. Berdaya kategorinya pertama, yang kedua adalah kemajuan. Kemajuan yang dicita-citakan oleh Kak Muhammad seperti apa untuk PMI ke depan? Berkemajuan dalam prinsip ini adalah keterbukaan Mansad. Kita harus masuk kepada pola-pola profesional. Pola-pola profesional secara keorganisasian kita gunakan perangkat yakni Pentaholic Collaboration. Nah, jadi dalam prinsip Pentaholic itu kan ada beberapa kesinambungan kerjasama, mitra ataupun organisasi
yang kita bisa ambil di PMI ini menjadi satu instrumen yang kuat untuk membuat suatu SDM yang unggul. Karena daya tawar PMI hari ini itu ya di SDM-nya. Bagaimana kita bisa membentuk dan juga terlibat dalam ruang eskalasi pembangunan di Indonesia ini melalui dengan pendekatan semacam itu. Berbasis misal pemerintah, terus berbasis misal komunitas, berbasis dengan para pembisnis di ruang-ruang profesional, dan juga ini menjadi dan tak ketinggalan pula adalah ruang akademik. Sehingga ketika itu difokuskan jadi satu instrumen gerakan yang masif dan kolektif kolegial, itu menarik. Jadi kita bisa panen nanti 10 tahun ke depan instrumen-instrumen itu. Oke. Jadi memang baik lagi ya, Kakak ingin menguatkan sumber dayanya dulu, kader-kader kita, karena ini menjadi potensial sekali. Ya, kemudian nantinya akan coba didistribusikan di mitra-mitra PMI lah, kira-kira seperti itu ya? Sebagai mitra. Bahasanya kalau diaspora itu secara otomatis kader PMI pasti berdiaspora. Cuma kata kunci yang bisa kita kombinasikan adalah bagaimana mempersiapkan SDM-SDM ini. Misal kurikulum-kurikulum yang ada hari ini bagaimana, 3 pendekatan di PMI terkait sistem kaderisasi, ada yang formal, non formal, informal. Ini sebenarnya kan berurutan. Kaderisasi informal itu sebagai penguatan emosional, masuk kepada ke ruang non formal. Non formal itu baik tataran pelatihan apa, dan muara tertingginya adalah kaderisasi formal. Dan ini ketika dimasifkan ataupun dijalankan sesuai dengan regulasi dan ada inovasi yang bisa kita jalankan, nanti masuk kepada ruang misi terkait pola organisasi, itu menarik. Oke. Jadi saya pikir fokus Kakak dalam gerakannya adalah pendekatan kaderisasi ya? Iya. Nah, bagaimana Kakak mengelaborasikan dengan pendekatan kaderisasi ala Kamuham yang tadi sudah disampaikan dengan tema besar gerakan yang dibangun oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Bagaimana Kakak menerjemahkan ini, visi misi besar ini dalam gerakan organisasi Kakak yang Kakak punya visi besar yang untuk mengubahnya ini dalam kaderisasi, tatanan kaderisasi? Iya, jadi dari situ kita bisa melihat standing point dalam ruang lingkup merawat jagat dan membangun peradaban. Dalam prinsip membangun peradaban tidak terlepas daripada nilai-nilai daripada SDM-nya itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara dari segi penyediaan SDM, kalau SDM-nya matang dan edukasi itu sampai mengakar di level grassroots, itu bisa menarik. Karena apa? Generasi-generasi muda inilah nantinya yang akan melanjutkan tongkat estafet selanjutnya dan mendiaspora. Kalau ini kita persiapkan secara matang dan masif dan dalam eskalasi ruang besar PMI ini kan dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu prinsip yang menarik. Karena di era hari ini tuh di era keberlimpahan. Keberlimpahan itu spiritnya spirit kolaborasi. Makanya untuk menjawab pertanyaan dari Kakak tadi dalam ruang itu, kita harus sangat siap. Tinggal kolaborasi seperti apa yang akan kita jalankan. Seperti apa kira-kira, Kak? Terutama kolaborasi dalam membentuk SDM. Karena tidak terlepas dari tujuan PMI itu sendiri kan. Iya betul. Tapi gini ya, ini intermezzo sebetulnya ya Kamuham ya. Ketika Kakak tadi bilang kita tuh kadernya berlimpahan, kemudian kita harus berkolaborasi, ini yang perlu kita lakukan, kolektif kolegial, kira-kira gitu ya. Kemudian tantangannya hari ini kita berhadapan dengan generasi muda dalam kalangan generasi milenial dan juga generasi Z. Mereka tuh kompleks sekali, ya kan? Mereka tidak mau diatur. Terus digital native ya kayak dan persaingan antar mereka kuat ya kan. Artinya ketika tidak ada seni yang bagus, tidak ada seni yang cocok untuk mereka akan merasa itu bukan dunia saya dan saya nggak mau bersaing dengan kamu, mental health saya habis gitu lah. Bahasa-bahasa itu kan mungkin umum di kalangan generasi muda saat ini. Nah, di banyaknya kader kita, kader PMI kita hari ini, bagaimana seni yang Kakak bangun untuk membangun kolaborasi kolektif kolegial yang Kakak cita-citakan itu? Kolektif kolegial ya. Jadi dalam prinsip ini, semisal dengan heterogensinya heterogennya kader kita kan di PMI itu dalam mereka basis apapun, latar belakang apapun, yang satu ikatan emosional atau ruang-ruang ruh ini kan, ruang-ruang nilai ini harus kita selalu sampaikan. Artinya
mengikuti dengan keadaan zaman per hari ini itu diawali daripada ruang-ruang nilai. Ruang-ruang nilai itu bagaimana? Ruang yang bisa menjadi satu inspiring buat teman-teman kader yang bisa dijalankan. Yeah. Tadi semisal ada satu hal yang menarik, misalnya frekuensi radio itu ketika frekuensinya nggak nyambung, bunyi nggak radionya? Enggak. Tok gitu ya. Ataupun bunyi agak suara-suara lain di kaset ya. Nah, ibaratnya kita semisal kalau kita menghidangkan suatu tawaran, menyampaikan beberapa hal, kita juga harus bayar riset juga keadaan kader kita hari ini bagaimana. Situasi yang kakak sampaikan tadi kan Gen Z ataupun generasi milenial tentu jauh berbeda. Cuma dalam ruang ini, ruang komunikasi menjadi satu lantaran yang apik. Misal, ruang administrasi di PMI selain daripada sebagai ruang tata kelola organisasi harus menjadi satu instrumen untuk berkomunikasi secara kelembagaan. Hierarki struktural ini harus dimaknai sebagai instrumen yang memudahkan, bukan menjadi instrumen yang berat. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi kader hari ini semacam itu, nah di PMI kan nggak bisa diproses, jadi ini nggak bisa. Jadi yang paling memungkinkan adalah kita menyiapkan beberapa hal dan kita juga terbuka dengan masukan ataupun kritikan yang membangun dari semua elemen, terutama kader-kader. Oke, artinya kamu mau mensederhanakan proses kaderisasi ya? Baik, mau mensederhanakan proses kaderisasi di kalangan hari ini? Proses kaderisasi biarkan berjalan. Okay. Skema untuk berjalannya itu yang jangan sampai membuat rumit ya. Jadi semisal kita melihat PMI hari ini, fokusnya di titik yang mana, indikatornya bagaimana harus kerangka gerakannya itu. Dari sini kita bisa tahu, semisal perjuangan ke sisi yang mana, pendekatan ke masyarakat bagaimana. Nah itu yang harus kita sampaikan. Cuma kita harus mengetahui basically daripada karakter per masing-masing tadi. Dengan apa? Dengan sering kita mengadakan ataupun membuat satu serap masukan ataupun saran dari semua pihak, terutama kader-kader. Kita kan ada ruang lingkup tingkatan PB, PKC, PC, komisariat dan juga rayon. Tentu semisal kaderisasi tataran rayon ataupun komisariat itu sangat berbeda dengan tataran PB. Lah, eskalasinya gimana yang harus bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa membuat satu instrumen lah? Kemarin kita nanti akan ciptakan satu aplikasi. Apakah itu? Aplikasi PMI. Dari koridor semisal nanti per masing-masing cabang bisa input. Ada masukan-masukan, jadi kan bisa kita rekap. Dari ruang itu semoga kita maksimalkan jadi satu instrumen baru. Tapi ini nggak bakalan jadi Sapa Digital kan Kak? Enggak dong, karena ketika kita menyampaikan semacam itu kita sudah merumuskan beberapa halnya, termasuk aplikasinya juga. Oh iya, yang tadi dikirim ya? Iya, betul. Ini pemirsa TVNU saya juga tadi habis dikirim ya sama Kamu Ham. Ya betul. Namanya Laker, layanan kaderisasi. Ini sebagai prototipe aja, sebagai gambaran. Jadi nanti bisa kita kembangkan menjadi hal-hal yang lebih menarik dan juga menjadi satu komunikasi digital yang bisa kita lakukan. Nah, coba di samping. Nah, dari sini kita bisa melihat semisal proses tataran mapaba, PKD, sertifikat yang kita sudah keluarkan. Jadi kita terukur, oh ya berapa pelatihan ataupun berapa instrumen hal apa yang bisa dikerjakan dalam pelatihan formal, dan nanti coba kita akan kembangkan menjadi ke ruang-ruang yang lain. Mulai dari hal semacam inilah bisa kita lakukan, jadi semua kader PMI juga tahu gitu. Oke, menarik sekali ya Kak Muham ya, keren. Tentu saya melihat dari semua kandidat ketua umum PMI punya kacamata yang sangat maju, sangat progresif, membawa perubahan, tapi lagi-lagi mungkin ini akan berdampak atau tidaknya tergantung keseriusan ketua kandidat, ketua umum yang kita pilih dan juga sahabat-sahabat pergerakan semuanya gitu ya. Maka ini juga perlu komitmen yang bersama, atau kalau kata Kak Muham tadi ada apakah kolektif? Kolegial. Oke, menarik sekali Kak Muham. Oke, Kak Muham, kita karena tadi kita ngomongin kaderisasi terus ya. Aku tertarik untuk bahas sedikit ngomongin Kopri ya, karena Kopri ini ada satu kesatuan di tubuhnya PMI dan hari ini kita semua tahu ya pemirsa TVNU, statusnya Kopri itu sebagai badan semi otonom. Nah, bagaimana kakak menerjemahkan status semi otonom? Ya, jadi kalau kita praktek di lapangan berbicara mengenai Kopri, bisa dicek ke sahabat-sahabat Kopri, terutama Kopri PKC PMI Jawa Tengah ya. Wow. Artinya kan kita melihat ataupun
memposisikan ataupun mensalingkan dalam laki-laki dan juga perempuan, dalam hal ini adalah Kopri, itu ya spirit yang kita bangun adalah spirit kesalingan kolaborasi. Oke, maksud semi otonom seperti apa kakak membacanya itu? Kalau semi otonom itu secara tataran keorganisasian pertanggungjawaban Kopri kepada ketua umum di masing-masing, biasanya di ketua, kalau ketua umum cuma PBPMI ya, di ketua di masing-masing tingkatan. Jadi semisal kita mempraktekkan Kopri, silahkan membuat satu concern gerakan, dan pertanggungjawaban nanti pasti akan diskusi kepada ketua di masing-masing jenjangnya. Artinya tidak ada bahasanya kayak seolah-olah kayak pagar ataupun pembatas. Seolah-olah kan gini-gini, enggak. Ini sebatas koordinasi ya? Iya, sebatas koordinasi. Syukur kita Kopri juga bisa mengasih masukan kepada kita. Kita juga nggak boleh otoriter full bahasanya kita gini-gini, enggak. Oke. Status paling ideal menurut Kopri, bagi Kopri hari ini menurut kakak seperti apa? Status paling ideal? Status paling ideal langsung jadi badan otonom. Nggak usah ada semi-semian. Status otonom? Oh, luar biasa ya, ini akan di cut ya sama kader-kader seluruh kader Kopri khususnya seluruh Indonesia gitu, karena mereka pasti menunggu-nunggu bagaimana kacamata perspektifnya ketua umum PBPMI nanti gitu, apakah responsif Kopri dan sebagainya ini akan dinotis gitu ya. Jadi kakak sangat berharap sekali Kopri hari ini otonom gitu ya, ya? Saya sangat berharap karena apa? Ini menjadi satu spirit sendiri buat sahabat-sahabat di Kopri di seluruh Indonesia. Seolah-olah kayak ruang geraknya terbatas, padahal tidak. Menurut kakak udah siap belum sih Kopri hari ini otonom? Siap nggak siap itu tergantung bagaimana kita menjalankannya, Kak. Kalau kita berjalan bersama-sama dan dalam sistem kesalingan tadi, tidak memandang satu sama lain seperti apa ataupun number second atau gimana, itu pasti akan bisa. Siap atau nggak siapnya tergantung nanti. Saat kakak terpilih kan udah langsung eksekutif dong, nggak bisa langsung melihat nih. Nah kakak melihat peluang itu dari sekarang, menurut kakak Kopri udah siap atau belum untuk otonom? Sudah siap, saya katakan. Artinya siap ya? Sudah siap, tinggal instrumennya dibuat bagaimana. Artinya kesadaran ini kan perlu disampaikan kepada seluruh Kopri. Dalam situasi semacam ini kan nggak bisa misal saya atau apapun nggak bisa, harus kolaborasi. Nah, ada hal yang menarik lagi pemirsa TVNU. Kamuham ini di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah betul ya? Jawa Tengah. Disebut-sebut sebagai laki-laki baru. Nah, saya penasaran banget ini ya dengan julukan barunya Kamuham sebagai laki-laki baru. Kamuham boleh nggak sampaikan bagaimana asal mulanya kakak dilabeli sebagai laki-laki baru misalnya? Kalau laki-laki baru itu nggak terlepas daripada ketua Kopri PKC Jawa Tengah itu sahabat cintamu. Jadi dalam diskusi kecil ringan gitu kan, bagaimana kamu melihat Kopri itu? Nah, dari hal semacam itu terus kita lihat, udah kita sama, aku bilang gitu. Yang membedakan adalah asas tanggung jawabnya. Ketika ruang ide gagasan itu bisa menjadi satu instrumen kamu buat bergerak tanpa ada batasan, nggak masalah. Artinya kan yang mengetahui batasan tanggung jawab kan di pimpinannya sendiri. Jadi sifatnya kita kolaborasi. Jadi ketika kita menghadapkan dalam situasi semacam itu, apapun yang dilakukan oleh Kopri selagi bisa mempertanggungjawabkan koridornya, silakan. Artinya kan kita nggak ada satu strata ataupun perbedaan. Kesalingan tadi yang saya maksud antara laki-laki dan juga perempuan saling sama-sama membangun kekuatan SDM di tubuh PMI itu sendiri. Kira-kira kakak inilah ya menafsirkan status semi otonom seperti ini di PKC Jawa Tengah ya. Iya. Keren. Bisa dicek ke tataran teman-teman. Boleh pemirsa nanti dicek habis ini. PKC PMI Jawa Tengah bagaimana? Kamuham, ini menarik sekali ya, kita ngobrolin proses kaderisasi internal. Kemudian saya ingin sekali melihat Kamuham membaca situasi politik hari ini ya, politik internasional terlebih dahulu. Ya. Bagaimana kamu membaca? Ya, situasi hari ini misal kita bisa tarik dari politik internasional terlebih dahulu. Dua kekuatan besar hari ini, Amerika dan juga China kan berbondong-bondong mencari dukungan pengaruh afirmasi. Tidak terlepas daripada peran Rusia juga. Nah, dari koridor semacam ini, bagaimana Indonesia harus bisa memposisikan diri? Artinya Indonesia ini kan posisinya sebagai negara itu bisa dikatakan non-blok, ya kan? Itu kan secara kita berprinsip bernegara untuk politik ke luar negerinya. Jadi ketika melihat situasi semacam itu, bagaimana satu isu terkait dengan ruang humanity, ruang perdamaian itu menjadi satu konsensi khusus yang harus kita pertimbangkan dengan maksimal. Kemudian kakak memplotting PMI berada di mana?
PMI di barisan untuk menyampaikan ruang-ruang itu sebagai garda terdepan, sebagai motor penggeraknya di situ. Idealnya semacam itu. Karena prinsip kita sebagai organ gerakan yang tidak terlepas daripada prinsip-prinsip apa yang dibikin di PMI di awal. Satu ideologisasi Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi satu gerakan mahasiswa terbesar yang bisa kita sampaikan, menjadi ruang yang menarik ketika kita menjadi promotor utama. Tentu dengan penyediaan SDM yang mumpuni di bidang baik itu. Lagi kan? ya, bagaimana kita perapian kaderisasi nanti ya. Betul, makanya kan konteksnya PMI ya Indonesia ya juga dunia. Oke. Dalam prinsip humanity, perdamaian ataupun dalam prinsip-prinsip yang sekiranya kolaborasi, elaborasi dan juga transformasi yang bisa kita lakukan. Menarik sekali Kamuham. Apalagi kalau Kamuham terpilih nih sebagai Ketua Umum PMI, Kamuham akan mengalami mungkin residu-residu politik, ya kan, pasca hari ini ya, pemilu, pilkada gitu. Bagaimana Kamuham membaca ini nantinya untuk mempersiapkan warning-warning situasi-situasi nanti? Ya, PMI ini menjadi salah satu mitra strategis yang bisa kita sampaikan. Artinya mitra strategis di sini itu PMI harus mempersiapkan diri. Yang dianggap sebagai strategis kan dia siap. Ya. Dia siap. Kembali kepada statement saya awal tadi terkait dengan ruang-ruang SDM-nya. Okay. Apapun situasi tataran politiknya, mitra strategis dan mitra kritis itu harus berjalan dalam bingkai-bingkai ruang-ruang demokrasi. Itu yang harus kita tetap jaga. Oke. Jadi saat kakak membaca situasi domestik hari ini, kakak ingin menjadikan PMI sebagai mitra strategisnya pemerintah ya? Mitra strategis dan mitra kritis. Mitra strategis dan juga mitra kritis. Oh, harus gandeng ya. Oke, nggak boleh dipisah-pisah ya, karena punya arti yang berbeda juga. Masa kok ternyata enggak ya, gandeng ya. Oke. Kamuham, saat Kamuham terpilih sebagai Ketua PMI, apa yang Kamuham pertama kali mau lakukan saat terpilih? Pertama kali, kalau hal yang bisa dilakukan adalah penyusunan formatur. Cuma setelah daripada formatur kita jalankan adalah satu, value apa ataupun nilai di keorganisasian kita awal itu diuji dari pertama kali kita terpilih. Jadi hal yang paling mendasar yang kita harus sampaikan dan kita harus deklirkan dalam konteks ini adalah keterbukaan mindset berpikir. Karena apapun yang kita akan jalankan sebagai program, ketika mindsetnya ini salah ataupun mindset kita itu melihat sesuatu itu kurang tepat, apapun program yang dihasilnya nonsense. Oke, dengan cara apa? Hal paling sederhana adalah paling konkret lah ya. Paling konkret yang bisa kita lakukan dalam konteks itu adalah kita harus bisa menanamkan itu dalam prinsip komunikasi. Jadi terpilih langsung tata kelola organisasi kita perbaiki sebagai rumah besarnya dulu. Dalam prinsip apa? Ruang administrasinya. Ketika ruang administrasi, ruang-ruang yang lain akan mengikuti berjalan. Oke. Karena itu menjadi pondasi kokoh di satu organisasi. Kalau ruang di dalamnya saja tidak kondusif ataupun katakanlah tidak beres, crowded pula organisasi kan. Oke, menarik sekali ya sahabat-sahabat ya. Visi besar yang dibawa oleh Kamuham hari ini, PMI berdaya dan berkemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat pergerakan dan pemirsa TVNU, tentu ini adalah narasi pembuka yang dibawa oleh Kamuham. Berharap ini bisa didiskusikan di setiap wilayah dan juga setiap cabang, narasi-narasi yang disampaikan oleh Kamuham. Ini sebagai suguhan awal saja tentunya. Ya, terakhir Kamuham, apa yang mau Kamuham sampaikan kepada seluruh pemirsa TVNU dan sahabat pergerakan seluruh Indonesia? Silakan Kamuham. Ya. Jadi terima kasih yang saya hormati semuanya, pimpinan, ketua rayon, komisariat, cabang, PKC, dan seluruh sahabat-sahabat PMI se-Indonesia Raya. Satu hal yang harus kita kuatkan dan kita pertebal prinsip kita. Nilai dasar kita mengajarkan kita bahwasanya laku gerak yang kita hadirkan hari ini adalah bagian dari prinsip yang harus kita jaga. Artinya, diskus persoalan dengan ruang-ruang ataupun NDP kita harus kita pertajam. Bagaimana itu menjadi satu laku kehidupan. Dan sebagai kader PMI, apalagi sebagai pimpinan di masing-masing pangkalan kaderisasi, ada satu kata yang menarik. Pemimpin itu jangan menciptakan followers, tapi ciptakan pemimpin selanjutnya. Ini menjadi satu kata kunci buat sahabat-sahabat di seluruh tataran Indonesia. Artinya kita itu sebagai generasi selanjutnya, organisasi kaderisasi harus menciptakan suatu kepemimpinan yang itu bisa merepresentasikan dari keseluruhan permasalahan yang ada di suatu kawasan.
meskipun tidak semuanya, pro, kontra ataupun dinamika yang terjadi itu dianggap sebagai khazanah pengetahuan baru. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik bisa kita lakukan. Artinya energi kita nggak habis dalam ruang lingkup di internal ataupun masalah-masalah di internal. Tapi energi ini menjadi satu instrumen atau suplemen khusus yang menjadi spirit kita untuk masuk ke dunia luar, dunia profesional, dunia modernitas, dan dunia keterbukaan mindset. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa TVNU ya. Saya pikir ini juga gambaran untuk fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai wilayah dan juga pelajaran untuk saya tentunya. Kak Boham, terima kasih banyak sudah hadir di Serambi Nusantara. Tentu saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres nanti. Oke pemirsa TVNU, sahabat pergerakan semuanya, inilah pembahasan dan juga obrolan kami bersama kandidat Ketua Umum PPPMI, sahabat Muhammad Tasir. Dan saksikan selalu program Serambi Nusantara selanjutnya di televisi Nahdlatul Ulama. Saya Resi Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.